never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Insiden motor terbakar di MotoGP Mandalika 2024 berdampak pada perjuangan Marc Marquez dalam persaingan gelar juara musim ini. The Baby Alien terancam tersingkir dari perburuan gelar juara setelah meraih 0 poin pada balapan seri ke-15 yang berlangsung akhir pekan kemarin. Ya, Marc Marquez kembali mengalami nasib sial di sirkuit Mandalika. Rider asal Spanyol itu lagi-lagi tidak mampu menyelesaikan balapan di sana setelah mengalami masalah pada kuda besinya. Desmosedici yang ditunggangi Marc Marquez terbakar saat balapan utama berlangsung. Motor Marquez mengeluarkan api karena ada kerusakan pada bagian mesin. Kegagalan Marc Marquez mencapai garis finish membuatnya tertahan di peringkat keempat pada klasemen sementara MotoGP 2024. Rider Gresini Racing itu mengoleksi 288 poin atau terpaut 78 angka dari Jorge Martin di posisi puncak. Insiden ini jelas sangat merugikan bagi Marquez. Calon rider pabrikan tim Ducati itu bahkan merasa kejadian itu menjadi kekalahan besar bagi timnya musim ini. Kerusakan terjadi tanpa ada pertanda, motornya berjalan dengan baik, tapi tiba-tiba terdengar suara keras dan terjadi begitu saja. Itu adalah kerusakan mesin, kata Marc Marquez. Hari ini kami mengalami kekalahan besar bersama-sama. Baik saya maupun tim tidak bisa mengendalikannya, imbuhnya. Di sisi lain, balapan MotoGP Jepang 2024 di sirkuit Motegi akhir pekan ini bisa menghadirkan sorotan yang tertuju kepada pembalap Gresini Racing, Marc Marquez. MM93 bisa pecahkan rekor Honda satu dekade silam. Sukses Jorge Martin menangi MotoGP Mandalika 2024 di Lombok akhir pekan lalu, membuat pabrikan Ducati menyetarakan level dengan Honda Racing Corporation, HRC. Ducati, pabrikan asal Bologna, Italia ini sukses membukukan 12 kemenangan beruntun di kelas Premier. Catatan itu menyamai prestasi Honda 10 tahun lalu. Tepatnya pada MotoGP 2014, Repsol Honda mengoleksi 12 kemenangan beruntun. Bahkan 10 diantaranya dipersembahkan oleh Marc Marquez, yang di akhir musim dikonversikan menjadi titel juara dunia. The Baby Alien berpeluang besar untuk merusak rekor yang dia persembahkan bagi Honda saat balapan di sirkuit Motegi, 4 hingga 6 Oktober. Sementara itu, Marco Bezzecchi membenarkan pendapat Pecco Bagnaia yang menyebut Ducati GP23 punya traksi lebih besar dibandingkan GP24, meski juga ada kekurangannya. Perdebatan apakah ada begitu banyak perbedaan antara Ducati GP24, motor yang diciptakan untuk musim ini, dan GP23 yang berusia 1 tahun, terus berlanjut di kejuaraan dunia MotoGP, meski masih ada 5 Grand Prix tersisa hingga akhir. Meskipun mereka yang memperebutkan gelar mengendarai model terbaru dari mesin Borgo Panigale. Dan terlepas dari kenyataan bahwa pembalap dengan GP23 telah tertinggal jauh dibandingkan tahun lalu dengan GP22, dengan pengecualian Marc Marquez, dengan 2 kemenangan. Ada pendapat untuk semua selera. Dan baik Pecco Bagnaia maupun Jorge Martin telah berulang kali menekankan bahwa tidak banyak perbedaan antara kedua motor tersebut seperti yang terlihat. Anehnya, Grand Prix Indonesia akhir pekan lalu adalah salah satu dari sedikit kesempatan di tahun 2024 di mana berbagai motor Italia mampu berbaur dengan lebih jelas. Karena semua Ducati yang hadir di lintasan unggul dalam balapan tersebut. Hanya Alex Marquez yang hilang, yang terjatuh karena beberapa kecelakaan pada lap pertama. Namun di luar pembalap Katalan itu, Martin yang memimpin dalam balapan jarak jauh, disusul Pedro Acosta, satu-satunya pembalap tanpa Desmosedici, yang melakukan latihan ketahanan. Dan setelah Murcian, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Bagnaia, Marquez dan Fabio Di Giannantonio tetap berada di paruh pertama tes. Justru Bagnaia yang finish ketiga harus berhadapan dengan pembalap GP23,
terutama Bezzecchi yang butuh beberapa lap untuk menyalipnya. Setelah balapan selesai, juara dunia saat ini berbicara kepada media. Legenda MotoGP, Dani Pedrosa, menyebutkan Marc Marquez dalam perebutan juara dunia pada musim 2024 sudah sulit setelah nasib buruk di MotoGP Indonesia. Gagal finish saat balapan utama di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 29 September 2024, mendorong Marc Marquez ke situasi sulit dalam persaingan gelar juara. Pembalap tim Gresini Racing tersebut terpaksa menyudahi balapan lebih cepat setelah mengalami masalah pada motor Ducati Desmosedici GP23 miliknya. Motor Marquez mengalami berbagai masalah teknis sejak awal. Mulai kendala dalam pengereman sampai mesin yang gagal berfungsi dengan semestinya lalu terbakar di tengah perlombaan. Karena gagal mendulang poin dari balapan utama, maka Marquez tidak mendapat tambahan angka dalam klasemen MotoGP 2024. Marquez masih tertahan di peringkat 4 dengan 288 poin. Poinnya terlampau jauh dengan Jorge Martin, Prima Pramac, di posisi pertama dengan 366 poin, alias terpaut 78 poin. Marin 78 poin tidak mudah untuk dipangkas dengan 5 seri tersisa pada MotoGP 2024. Apalagi mulai merendah dengan menyebut perbedaan performa antara motornya dengan motor Ducati Desmosedici GP24 yang dipakai pembalap tim pabrikan dan Pramac. Saya pikir Marquez, setelah hasil bagus yang dia dapatkan dari posisi start ke-12 untuk finish ketiga, dia cukup jujur, kata Pedrosa. Dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa dia mengincar antara posisi finish 7 besar dan 5 besar. Disitulah dia kurang lebih berada. Dia berada di posisi ke-7, menderita, karena dia sempat berada di belakang para pembalap rombongan Ducati. Dia menderita karena tidak mampu menyalip, karena tidak memiliki kecepatan yang lebih tinggi, dan masalahnya ternyata datang pada kerusakan teknis, tandasnya. Mulai dipinggirkan dari daftar gelar juara dunia musim ini tidak hanya dialami Marquez. Pesaing gelar lainnya juga mengalami apes dengan gagal finish yaitu Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Bastianini terjatuh ketika berusaha mengejar Pedro Acosta untuk merebut posisi kedua. Juga mendapat 0 poin, Bastianini tertahan di peringkat 3 dengan 291 poin. Sementara itu, pembalap asal Mallorca itu gagal finish di salah satu dari 2 balapan Grand Prix Indonesia dan kini menatap masa depan, menuju Motegi. Akhir pekan yang negatif bagi Joan Mir, yang tidak mampu menyelesaikan kedua balapan di Grand Prix Indonesia. Namun, hal itu bukan urusan eksklusif Honda, karena Johan Zarco finish di urutan ke-8 dalam sprint race dan ke-9 di hari Minggu, memberikan harapan bagi pabrikan Jepang tersebut. Namun, warga Mallorca mengetahui apa yang terjadi di Mandalika dan mengakui karya orang Prancis tersebut, seperti yang ia nyatakan bersama kolaborator kami Manuel Pecino. Akhir pekan tanpa terlalu banyak perasaan baik, menunggu Motegi. Akhir pekan secara umum berdampak negatif bagi Joan Mir. Tidak terlalu baik.